Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Perkenalkan, nama saya Tiur Maria dari CGP Angkatan 10. Saya bertugas di SLB Negeri Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akan menjelaskan materi tentang 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Sebelum mempelajari modul 11, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Saya menganggap murid mudah mengikuti apa yang guru perintahkan karena murid masih pasif di dalam pembelajaran di kelas. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 adalah setiap peserta didik memiliki kodrat alam, sehingga setiap peserta didik itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Peserta didik memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Jadi, pendidik di sini membuat peserta didik menjadi objek pembelajaran. Mereka terfasilitasi dengan baik sesuai kemampuan mereka masing-masing. Jadi, pendidik sebagai fasilitator yang dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didiknya di dalam kelas. Sebelum mempelajari modul 11, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal murid memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Jadi sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap semua murid itu harus mengikuti cara belajarnya yang dilakukan oleh guru. Mereka tidak bisa mengembangkan bakat dan minatnya, bahkan mereka dipaksa untuk memperhatikan penjelasan guru. Padahal peserta didik berkebutuhan khusus tidak bisa seperti itu. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 adalah peserta didik sebagai subjek pembelajaran menjadi pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 11, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru yang sebagai sumber ilmu. Jadi saya berpikir bahwa ketika peserta didik itu diberi tugas dan guru hanya sekedar mengajar saja atau mentransferkan ilmu, padahal belum tentu peserta didik itu mengerti. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 adalah pembelajaran seharusnya berpusat pada peserta didik. Sebagai subjek, peserta didiklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Peserta didik berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang pendidik berikan kepada peserta didik berasal dari kebutuhan peserta didik itu sendiri. Cara mengajarnya sesuai dengan kondisi peserta didik dan pendekatan yang digunakan berdasarkan dunia peserta didik. Jadi, segala sesuatu peserta didik itu harus kita fasilitasi dan harus kita ikuti sesuai dengan kemampuan mereka. Sebelum mempelajari modul 11, saya beranggapan bahwa
tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Jadi murid hanya dibuat seperti barang yang tidak ada nyawanya. Mereka hanya mengikuti apa yang guru mau, yaitu hanya sekedar mengajar tanpa mendidik. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 adalah tugas pendidik yang sebenarnya adalah membuat peserta didik memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti untuk mereka, membantu peserta didik mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekadar menguasainya saja, tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Jadi, peserta didik itu tidak hanya sekedar pengetahuan yang diberikan, tapi juga ada keterampilan maupun praktik yang akan mereka kembangkan, yaitu membuat mereka menjadi manusia yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 11, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Jadi, kurikulum yang disediakan oleh sekolah itu artinya waktu saya belum memahami pembelajaran modul 11 ini, saya beranggapan bahwa peserta didik itu mengikuti kurikulum. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 adalah dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana peserta didik dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun peserta didik menjadi manusia yang berbudaya. Jadi, peserta didik berkebutuhan khusus itu perlu juga mengembangkan budi pekertinya. Tidak hanya pintar, tetapi juga akhlak dan budi pekerti perlu diterapkan seperti memberi salam kepada guru saat lagi pembelajaran di kelas. Sebelum mempelajari modul 11, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Padahal penilaian pengetahuan itu hanya sekedar kognitif saja. Pendidik perlu memberikan penilaian berupa sikap dan keterampilan, karena poin ini sangat penting dalam menerapkan akhlak dan budi pekerti di dalam sekolah. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 adalah dalam penilaian, pendidik tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Untuk umpan baliknya, pendidik itu dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, juga wajib menumbuhkan budi pekerti bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berikut kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 11. Saat pembelajaran di kelas, peserta didik terlihat hanya sekedar mengikuti apa yang pendidik mau ajarkan. Hanya metode ceramah tanpa memikirkan apa yang mau peserta didik lakukan. Bahkan kegiatan di sini hanya sekedar mentransfer ilmu. Jadi saya hanya sekedar anak-anak itu hanya mengikuti apa yang mau saya ajarkan tanpa memikirkan apa yang mereka butuhkan pada saat hari itu. Ini peserta didik saya hanya 2 orang saja yang saat masuk. Harusnya ada 5 anak. Karena saya mengajar di SLB, jadi peserta didik itu maksimal 5 siswa saja. Di sini peserta didik saya hanya sekedar menulis yang saya minta, tanpa mengembangkan ide dan kreativitas mereka masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah,
apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama peserta didik saya di kelas saya. Lalu, mendesain kelas menjadi lingkungan yang kaya akan gambar, teks, dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia peserta didik. Jadi di kelas saya sering menempel hasil gambar atau hasil karya peserta didik agar mereka terus mengingat. Karena saya mengajar peserta didik dengan hambatan pendengaran atau tunarungu, mereka yang bersifat pemata itu senang dengan bentuk gambar atau teks yang ada di dalam kelas. Jadi mereka terasa bangga dengan hasil produk mereka masing-masing. Saya menjadikan peserta didik subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang peserta didik inginkan tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara peserta didik sukai. Jadi kegiatan pembelajaran itu sebisa mungkin saya buat semuanya dalam keadaan nyaman dan aman. Karena ketika mereka sudah nyaman dengan pembelajaran, niscaya mereka pasti akan senang dengan pembelajaran yang akan diberikan pada saat hari itu. Dan besoknya mereka pasti akan senang pergi ke sekolah kembali. Kemudian, saya harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yakni karakter, citizen, critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Setelah itu, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan Merdeka Belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang paling penting tidak lagi menuntut peserta didik, tetapi harus menuntun peserta didik menuju tujuan hidup mereka. Guru harus bisa menjadi teladan yang baik karena sosok guru digugu dan ditiru. Dalam pembelajaran di kelas, saya menerapkan 3 semboyan tulisan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Di depan, pendidik menjadi teladan. Ing Madia Mangun Karsa. Di tengah, peserta didik diberikan semangat. Tutwuri Handayani. Di belakang, peserta didik mendapatkan dorongan. Ya itu aja. Oke, sekarang Fikri di tengah. Saya menerapkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran Bendanya. yang dimana kebebasan berekspresi dan mereka menjadi berkreasi. Pembelajaran di kelas tidak hanya sekedar di kelas saja, tapi saya membawa mereka untuk keluar kelas agar suasana pembelajaran tidak nomaden, tidak menetap, tapi mereka bisa nomaden atau pembelajaran merasa sangat menyenangkan. Proses pembelajaran tidak hanya sekedar duduk, tapi peserta didik dibawa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Karena pada saat hari itu pembelajarannya adalah tentang cahaya matahari. Jadi tidak mungkin peserta didik itu hanya di kelas saja. Tapi di sini pendidik sebagai fasilitator langsung menunjuk benda nyatanya, yaitu melihat matahari.
matahari ada berapa? Ada? Satu. Jadi hanya satu. Tidak ada dua. Tidak ada tiga. Hanya satu. Satu aja. Matahari hanya satu. Tidak boleh begini, tidak boleh. Harus pakai tangan gimana? Beratnya. Harus gimana enggak? Tangannya gimana? Iya. Jadi nggak boleh lihat langsung ya. Nanti matanya sakit. Ya. Ini ada berapa? Ada berapa? Berapa? Ada? Ya, ada satu. Satu. Ini mau tidur ya. Kalau siang ini nggak ada bintang. Nggak ada bintang. Ini nggak ada bintang di sini. Iya, pas lagi mau tidur nanti lihat bintang. Ya, udah tahu? Udah? Oke. Lalu yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Rasanya ya. Oke, sekarang yang Nah, kedua. coba siapa mau coba? Kedua. Iya, Alia coba. Perhatikan rasanya ya. bagaimana? Fikri, Hal yang perhatikan. dapat saya terapkan segera di dalam Iya, kelas coba adalah Fikri. merancang pembelajaran Iya, sesuai dengan kemampuan peserta betul, didik, iya. ya. Apa bacanya? melibatkan peserta didik dalam Apa proses bacanya? pembelajaran di kelas, Apa bacanya? menjalin Iya, komunikasi yang bacanya. baik Coba. dengan peserta didik untuk memahami karakter dan latar belakang peserta Enak. didik. Coba Kesimpulan, dasar-dasar pemikiran dari KHD harus segera diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share.